Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda sadik firman Allah yang benar. Pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami mau merenungkannya dan mau melakukannya. Roh Kudus, tuntunlah kami, berikan kami pengertian yang benar kepada kami dan bawalah kami untuk sanggup untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu lebih memilih mana? Membawa kabar baik atau kabar tidak baik? Paling kita semua memilih kabar baik, bukan? Amin, puji nama Tuhan. Dan kita mau belajar sang pembawa kabar baik. Di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai 19, dikatakan begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Biasanya kita tahu Bapak Ibu Saudara, tahun rahmat Tuhan adalah tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan, tahun di mana seluruh umat dibebaskan daripada kesesakannya, dari tawanan-tawanan dosa. Kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai pada ayat yang kedua. Ini ayat yang dibacakan oleh Yesus pada saat Yesus pulang ke Nazaret bersama orang tuanya untuk berbakti di bait Allah. Dan para imam menyuruh, memberikan kepada Yesus untuk membacakan Taurat Tuhan, membacakan Taurat, dan pada saat Yesus membuka Taurat itu, dia menemukan ayat ini, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, yaitu Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayat yang ke-21, di sini menyatakan bahwa Yesus mulai mengajar di bait Allah. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu, sewaktu kamu mendengarnya. Mereka mendengar Yesus membacakan Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang kedua, bahwa penggenapan daripada kedatangan Tuhan Yesus, Yesuslah pembawa kabar baik itu. Yesus membawa kabar baik dan Dialah kabar baik itu. Yesuslah kabar baik itu. Yesus bukan hanya penyampai kabar baik, tetapi membawa kabar baik itu. Mengapa? Karena Yesus yang membawa keselamatan. Dia mati sebagai manusia. Dia sebagai terdiri daripada darah dan daging. Dan Dia mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita. Dia bawa keselamatan untuk kita. Seharusnya kita binasa, tetapi Yesus membawa keselamatan yang kekal. Yesus membawa pembebasan. Itulah tahun rahmat Tuhan,
Dia membawa pembebasan daripada tawanan dosa, tawanan daripada sakit penyakit, tawanan daripada pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia membebaskan kita daripada dosa, karena akibat dosa adalah maut. Yesus melepaskan kita daripada iblis dan penderitaan. Yesus adalah sumber dan hidup daripada orang-orang yang percaya. Dia adalah sumber kebenaran, karena Yesus adalah yang diurapi Tuhan Allah. Dia yang diurapi. Itulah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Yesus adalah Mesias. Sering kita mendengar Yesus itu Mesias, menunggu Mesias. Mesias sudah datang, Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita. Setiap tahun kita merayakan kelahirannya, dan Yesuslah Mesias itu, yaitu yang diurapi Tuhan Allah. Yesus adalah terang dunia, dan Yesus yang membuat kita sukacita. Kalau ada terang, kita mendapatkan sukacita. Kalau ada terang, sukacita di dalam hati kita akan terpancar. Demikian juga dengan kita, orang yang percaya kepada Yesus. Kepada Dialah orang Tuhan mengurapi kita. Tuhan kita yang percaya kepada Bapa kita, Dialah yang diurapi. Jangan ragu-ragu percaya kepada Yesus, karena Dia datang sebagai pembebas. Dia datang sebagai juru selamat. Yesus lahir di hati kita, mengurapi kita, membebaskan kita. Dia diurapi, kita juga pasti diurapi, karena kita mau menyampaikan dan membawa kabar baik. Sudahkah kita menjadi pembawa kabar baik, Bapak Ibu Saudara? Mari mulai sekarang kita membawa kabar baik, menyampaikan juga kabar baik untuk kita di sekeliling kita ini, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sosial kita membawa kabar baik. Di dalam apa yang kita lakukan, kelakuan kita, perlakuan kita, tindakan kita, itu membawa kabar baik untuk semua orang. Maka Yesus yang akan dimuliakan. Orang yang diurapi oleh Allah membuat orang lain menyadari kehadiran Allah melalui tindakan yang kita perbuat. Pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.